Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan ujungnya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan yang baik, kata perbuatan yang baik pakai bahasa Yunani kalos. Yang artinya better, lebih baik, indah, excellent, outclass, berkelas gitu. Dan keseimbangan, harmoni. Keseimbangan antara lahir dan batin. Makna harfiahnya. Jadi bicara soal melihat perbuatanmu yang baik. Untuk melihat your excellency. Melihat excellent tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Bukan sempurna sih. Tapi kayak yang terbaik gitu loh. Yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biar orang melihat, biar orang-orang bisa melihat bahwa your excellence dan ujung-ujungnya ketika melihat kita, memuliakan Bapamu yang di sorga. Nggak setengah-setengah. Coba gimana kalau misalnya kerja, jangan kerja sama dia anaknya males. Cakep sih. Lagunya lagu-lagu rohani mulu tuh di playlistnya tuh. Spotify-nya nggak ada lagu dunia. Tapi males anaknya. Apakah itu memuliakan Bapamu di sorga? Bikin malu yang ada. Lagu Spotify, lagu rohani semua. Lagu rohani yang paling baru sampai yang belum dirilis juga udah lo nyanyiin. Tapi kerjaan ngasal. Gak pernah achieve. Gak pernah achieve bukan karena gak bisa gitu. Karena males. Karena sembarangan sama pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena maunya udah cukup lah, mediocre aja lah. Nih, biar setiap kita. Gitu. Apa sih istilahnya? Aha gitu. Di Vatikan, Saint Basilica, ada satu area namanya Sistine Chapel. Kapel Sistina kalau bahasa Indonesianya. Itu ruang yang dipakai waktu waktu mereka konklave pemilihan paus. Biasanya kardinal-kardinal tuh ngumpul di ruangan. Kalau saudara nonton film konklave tuh yang main Ralph Fiennes. Mereka kan kumpul tuh setiap hari milih voting sampai akhirnya keluar asap putih tuh ya. Mereka tuh di sini nih, kapel di Sistine Chapel. Ini di atapnya nih yang saudara lihat, ini tuh adalah dinding dan ceilingnya Sistine Chapel. Ini dilukis oleh Michelangelo. Saudara pernah dengar Michelangelo? Jualan batagor, jualan takjil di bawah, siap-siap. Minggu terakhir nih, minggu depan takjil udah gak ada nih. Michelangelo, ini dilukis oleh Michelangelo. Keseluruhan tema besar lukisannya adalah kisah manusia dari menurut kitab Kejadian. Jadi ini kalau saudara runut, katanya ini bicara dari soal proses penciptaan, kejatuhan dalam dosa, dan soal penebusan. Nah, Michelangelo tetap melukis setiap bagian, bahkan di bagian-bagian yang ngumpet-ngumpet gitu loh, yang di pojokan-pojokan yang orang juga nggak notice gitu. Yang mungkin ketutupan meja, yang mungkin ketutupan rak-rak buku gitu, tapi dia tetap melukisnya. Bahkan di bagian-bagian yang nggak dilihat orang. Ketika ditanya kenapa, jawabannya, because God will see it. Karena Tuhan lihat. Manusia boleh nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Bosmu mungkin skip sama pekerjaanmu. Tapi Tuhan lihat. Dan seumur hidup saya sampai hari ini, Tuhan saya gak pernah berhutang. Gak pernah berhutang. Walaupun mungkin masih ada hal-hal yang masih saya nantikan dari Tuhan. Tapi iman saya berkata, Tuhan saya gak pernah berhutang. Dia melihat segala perbuatan kita baik yang gak dilihat sama orang sekalipun. Baik yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Dalam tangisanmu, dalam your worship session with God. Kamu doain orang, kamu berlutut doain keluargamu. Dia lihat, dia catat, dia perhitungkan. Amin. God will see it. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Tuhan, makanya jangan setengah-setengah. Gini loh. Dia gak layak dapat setengah-setengah. Kamu tuh rekan sekerjanya Allah. Sebagai coworker, sebagai partnernya Allah. Dia gak layak terima setengah-setengah dari kita. Dia layak terima yang terbaik dari kita. Dia udah berikan yang terbaik buat kita loh. Dia udah menunjukkan dia melayani kita. With excellency. Sampai mati di atas kayu salib. Adakah kita melakukan itu buat Tuhan? Belum. Jauh. Jauh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang yang terbaik buat Tuhan? Do it. Do it. Sekali lagi saya tegesin, dia gak layak terima yang setengah-setengah. Dia layak terima yang terbaik. Sebagai para pengerja, hamba pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Sebagai teman-teman pengerja, dia gak layak terima setengah-setengah, dia layak terima yang terbaik. Sebagai seorang kepala keluarga, layani keluargamu. Sistem yang Tuhan bangun dalam hidupmu. You serve your family,
You serve God yang menciptakan keluargamu itu. Layani keluargamu, jangan setengah-setengah. Kasih waktumu, kasih perhatianmu buat anakmu. Apa susahnya sih Pak? Sejam aja. Nanti dulu sama caturnya, sama Mobile Legends-nya. Temenin anak main. Kasih waktu, kasih perhatianmu. Yang kedua. Apa sih excellence tuh ngomongin apa sih? Yang kedua, develop deep and genuine commitment. Excellence itu bicara soal komitmen yang sungguh-sungguh, yang dalam dan tulus hati. Sungguh-sungguh dan tulus hati. Excellence tuh gak terjadi begitu aja gitu loh. Gak terjadi serta-merta tring, terus excellence datang. No, excellence adalah hasil dari proses disiplin. Setiap hari, visi yang jelas dan komitmen untuk terus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita kan kadang capek, kita kan kadang bete. Kita kan kadang kayak muak gitu loh, capek. Tapi excellence bicara soal komitmen yang dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Fokus menjadi dan melakukan apa yang terbaik yang kita bisa aja dulu deh. Kadang tuh kita fokus sama ngejar bonusnya, ngejar awardnya. Fokus kita ke sana. Tapi kita gak fokus untuk menjadi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya percaya bonus, award, penghargaan dari orang, pujian, itu pasti satu paket sama kedisiplinan kita dalam bekerja, dalam melayani Tuhan. Datangnya satu paket. Jadi jangan kejar pujiannya, jangan kejar bonusnya. Tapi kejar melakukan yang terbaiknya dulu. Kolose 3 ayat 22, 23. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena kenapa? Takut akan mereka. Takut akan Tuhanmu. Takut akan Tuhan. Makanya fokusnya kepada Tuhannya dulu. Karena takut akan Tuhan, makanya bukan buat nyenengin bos, bukan buat nyenengin manusia, bukan buat kejar cari pujian manusia, tapi karena aku takut akan Tuhan. Tuhan yang kasih tugas ini, Tuhan yang kasih pekerjaan ini, Tuhan yang kasih keluargaku, Tuhan yang kasih komunitas yang harus aku layani, Tuhan yang kasih gerejaku, maka karena aku takut akan Tuhan, pada apa yang udah Tuhan berikan kepadaku, I will do it with excellence. Amin. Lanjut 23 itu yang tadi kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Excellence muncul ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, segala sesuatunya. Bukan hanya masalah job, bukan hanya masalah profesi. Tapi segala sesuatunya kita sadari kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sadarin Tuhan gak layak dapat yang setengah-setengah. Dia layak dapat yang terbaik. Dia udah lebih dulu memberikan yang terbaik buat saya. Dengan apa bisa saya bales? Saya ngasih segenap hidup saya aja kayaknya masih, apalagi ya? Apalagi ya, Tuhan udah terlalu baik, Tuhan udah terlalu baik. Fokusnya tuh pada itu. Saya kasih perbandingan. Yusuf sama Simpson. Siapa yang lebih kuat? Simpson. Simpson, apa tuh? Bisa, dia ngalahin pasukan Filistin. 1.000 orang hanya dengan rahang keledai, kalau saya nggak salah, dalam Hakim-Hakim 15 benar. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Bayangin, pakai tulang keledai, rahang keledai, bukan rahang tuna, bukan. Rahang tuna pedes, asam lambung. Pakai rahang keledai, pukul mati orang Filistin, 1.000 orang, 1.000 orang. Sama satu orang Simpson. Dia robohin apa tuh pilar, 2 pilar. Dalam keadaan udah buta matanya. Kuat, rantai bisa dia apa tuh putusin. Kalau ngomongin soal kuat, soal fisik, Simpson lebih kuat. Simpson ngalahin pasukan, ngalahin kota. Tapi kita lihat Yusuf. Yusuf, I believe Yusuf badannya gak segede Simpson. Kalau kita timbang muscle mass-nya gak sebesar Simpson. Dia bukan prajurit, bukan hakim yang mimpin perang. Tapi Yusuf menghadapi ujian. Ujian apa? Karakter. Menghadapi ujian ngelawan dirinya sendiri. Itu lebih susah loh daripada ngelawan orang lain loh.
Ngelawan diri sendiri kan kita banyak komprominya kan. I deserve to be happy lah. I deserve apalah semua segala macem. Yusuf ngalahin dirinya sendiri. Digodain sama Tante Pot, dia memilih untuk lari. Alasannya Yusuf lari apa coba? 39, Kejadian 39 ayat 9. Nih alasannya Yusuf lari. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bukan terhadap Potifar loh. Bukan berbuat dosa melakukan kejahatan terhadap Potifar. Tapi kepada Allah. Karena dia tahu God is watching. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Mungkin kalau buat manusia kan kayak udahlah gak ada yang tahu lu daripada dipecat lu. Daripada nanti istri Potifar marah, Tante Poti marah. Lu dipecat lu, dimaki lu. Gak ada yang tahu lah, gak ada yang lihat lah, it's okay lah. Aman lah. Tapi Yusuf mengalahkan yang jauh lebih sulit daripada apa yang Simpson kalahkan. Himself, dirinya sendiri. Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Halo Kerinduanku Church. Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Talenta iya bisa bikin orang terkenal. Orang yang bisa nyanyi 8 oktav. Riff and runs. Jago. Talenta yang hebat. Tapi bisa mati gak lama. Karena karakternya jelek. Pernah gak saudara dengar artis? Talentanya hebat. Tapi karirnya gak lama. Karena karakternya kurang. Di dunia entertainment, berapa kali saya jumpain artis-artis yang terkenal lah. Big name lah. Tapi beberapa produser memilih untuk memblacklist nama-nama itu. Bukan karena dia nge-MC-nya jelek. Bukan karena dia kenapa, tapi karena attitude-nya gak baik aja gitu. Nyebelin. Tukang telat, gak menghargai kru. Sembarangan, gak mau di briefing. Kalau kayak kita briefing dulu ya, tolong datang jam sekian ya. Kita mau blocking dulu di panggung. Blocking tuh gini, kita ngetes panggung gitu. Nanti berdirinya di sini, masuknya dari yang pintu yang sebelah mana. Selesai segmen 1, mundur kemana gitu loh. Briefing, blocking. Terus, capek kan acaranya sampai malam. Kayak gitu-gitu produser gak mau pakai biasanya. Influencer kalau saudara suka lihat. Bagus kontennya, engagementnya bagus, tapi ada brand-brand yang gak mau pakai. Karena gak mau ngikutin brief. Karena ngepostnya harusnya timelinenya tanggal sekian. Tapi dia gak ngepost di tanggal sekian. Brand-brand gak suka. Apa yang mau saya bilang? Karakter selalu lebih kuat daripada talenta. Makanya dalam perumpamaan tentang talenta, kan semua dikasih talenta. Tapi yang gak bisa mengelolanya, yang karakternya males, yang karakternya julid aja. Yang karakternya tuh fokus ngeliatin orang lain aja gitu loh. Kok dia dapat 5 sih? Kok gue cuma 2? Kok gue cuma 1? Yang itu 5, masa dia dapat 5 sih? Dia kan begini. Kenapa sih sibuk ngeliatin orang? Kenapa gak kita fokus pada apa yang Tuhan kasih sama kita? Work on it. Coba kalau dia tahu. Kenapa yang satu talenta gak mengusahakan dengan baik? Karena dia gak tahu. Kalau setelah dikerjakan, double, semuanya dikasih. Dia bilang apa? Tuannya curang, jahat. Lu cuma mau keuntungannya doang kan? Padahal dia gak tahu. Semua double up-nya dikasih sama dia. Yang 5 dapat 10 bawa. Yang 2 jadi 4 bawa. Sementara dia, talentanya diambil, kasih. Dianya, Yang ketiga yang terakhir. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Yang ketiga yang terakhir, what does excellence talks about? Go the extra miles. Melakukan lebih dari apa yang diminta. Banyak orang hanya bekerja sebatas apa yang diminta. Sebatas job desk-nya aja udah. Sebatas ya udahlah standar-standar aja kan SOP-nya begini. Kalau diminta 1 mereka ngasih 1. Kalau disuruh berhenti mereka langsung berhenti. Kalau ini dikit resign. Mereka hidup dengan prinsip, ya saya melakukan apa yang jadi tugas saya aja, gak ada inisiatifnya gitu loh. Gak ada inisiatif, kayak robot.
Tapi saya mau bilang pada sore hari ini saudara, orang yang punya spirit of excellence gak hidup seperti itu. Prinsipnya mereka give more than what is expected. Memberikan lebih dari apa yang diminta. Dari apa yang di-expect. Yesus ngajarin prinsip ini. Saya bukan ngada-ngada loh. Bukan ngada-ngada kayak, ini dasar angkatan milenial yang gak peduli mental health. Gitu kan sekarang isunya kan. Banyak orang-orang kan yang alasannya kan work-life balance. Bos gue milenial. Masa begini. Enggak. Ini bukan saya ngomongin soal ini. Yesus ngomong gini. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Apa maksudnya? Di zaman Romawi, ingat ya, zaman Yesus itu adalah masa di mana wilayah Israel di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, di masa pemerintahan Romawi, seorang tentara Romawi boleh memaksa orang Yahudi untuk jalan bawa beban sejauh 1 mil. Itu hukumnya. Hukumnya di Romawi seperti itu. Boleh budaknya Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dijajah sama mereka, boleh disuruh bawa beban, jalannya 1 mil. Itu hukum. Tapi Yesus ngajarin lebih dari itu. Kalau ada orang maksa kamu jalan 1 mil, jangan kasih 1 mil. Jabanin 2 mil. Go the extra miles. Go the extra miles. Apakah berarti Yesus menjunjung penjajahan? Apakah berarti Yesus senang dengan penjajahan? Gak masuk akal sih buat saya. Orang dia membebaskan kita dari belenggu kok. Orang dia memerdekakan kita kok. Gak mungkin dia mengaccept yang namanya penjajahan. Tapi apa yang mau Yesus bilang? Tadi, Matius 5:16 tadi tuh. Ayat sebelumnya dari sini. Biar terangmu bercahaya, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Enak ya kalau kerja sama dia. Baik orangnya. Selalu ngelakuin lebih dari yang diminta. Dan ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Bicara soal karakter. Tadi kalau dalam ini, ayat yang tadi. Yang berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Mil yang pertama bicara tentang kewajiban. Tentang aturan. Mil yang kedua bicara soal karakter. Bicara soal hati. Banyak orang cuma nuntut haknya doang. Tapi Tuhan mau ngajarin kita sesuatu yang greater than that. Responsibility is greater than rights. Tanggung jawab. Makanya nyambung nih sama pembahasan kita soal keluarga. Ini yang mau saya bilang. Khotbah ini tuh bukan hanya untuk kaum pekerja. Bukan pada saudara yang sekarang sedang bekerja. Saya lagi pengangguran, pastor, kayaknya saya gak cocok deh. Justru ini mempersiapkan kamu buat nanti dapat kerja. Ini saya ibu rumah tangga, saya udah tua, udah tinggal pensiun doang. Udah nikmatin masa pensiun, bukan buat saya deh. Enggak. Ini nyambung sama khotbah kita tentang keluarga. Responsibility is higher than rights. Tuhan perintahin sama istri untuk tunduk. Kalau kamu kewajibanmu tunduk, hakmu dikasihi. Suami-suami kewajibannya mengasihi. Hakmu dihormati. Lakuin duluan, gerak duluan. Apa yang menjadi tanggung jawabmu, apa yang Tuhan perintahin sama kamu. Kadang suami istri suka gini nih. Kalau pas lagi, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Terus suaminya, tuh. Atau datang istri-istri bilang, gimana saya bisa mengasihi dia? Gimana saya bisa menghormati dia? Orang dianya aja gak mengasihi saya. Makanya ayatnya manggil ke siapa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi gak usah peduliin, suami-suami gak usah pusing. Sama istrimu gak tunduk, perintahnya buat istrimu bukan buat kamu. Hai suami, kasihilah. Istri-istri itu bukan bagianmu. Itu perintah Tuhan kepada dia, kepada suami. Urus dia gak mengasihimu, urusan dia sama yang ngasih perintah. Istri-istri gak tunduk sama suaminya, urusan istri-istri sama yang ngasih perintah. Amin. Gak enak ya didengar. Udah mau selesai kok. Sabar ya dikit lagi. Responsibility is greater than rights. Lakuin dulu apa yang harus kita lakukan. Berkatnya pasti datang kok.
Pasti datang, pasti datang. Percaya deh. Nanti di sesi yang jam 5 ada Pastor Fanny yang akan share. Saya sama Pastor Gideon sepakat untuk tema mengenai excellence. Kita minta Pastor Fanny untuk share. Beliau kerja udah belasan tahun, hampir 20 tahun di sebuah bank internasional. Setiap tahun, setiap term selalu dapat best of the best. Sampai kalau dia ngepost dia dapat award, kita udah gak ngucapin lagi saudara. Udah bosen. Malah aneh kalau dia gak dapat awards gitu. Sering cerita, targetnya sekian miliar. Awal bulan kan, target baru. Baru hari kedua, hari ketiga udah achieve. Lebih dari seharusnya. Katanya lu gimana sih Ci ngelakuinnya? Ya gak tahu, lakuin aja udah. Ya udah kalau layanin nasabah, layanin yang benar. Kalau harus visit, kadang-kadang gue cuma dengerin dia ngobrol. Tahu nggak pengusaha-pengusaha yang keluarganya udah pada sendiri-sendiri, jadi yang nenek-nenek, kakek-kakek udah nggak punya teman ngobrol. Kadang-kadang gue dipanggil ke rumahnya, dia bukan buat naruh duit, cuma buat dengerin dia ngobrol aja, nemenin nonton. Tapi ya udah, lakuin aja. Apa yang jadi tugas gue, tanggung jawab gue. Nanti saudara kalau mau denger, it's a living testimony dari orang yang membuktikan excellence dalam hidupnya. Jam 5 nanti, saudara boleh lanjut lagi nanti. Terakhir, jangan hanya ngambil dari apa yang Tuhan kasih, dari kehidupan ini. Tapi gini loh, pola pikirnya, apa yang bisa saya kasih buat hidup ini? Apa yang bisa saya berikan untuk keluarga saya, untuk orang di sekitar saya? Dalam hidup kita, ada data nih saudara, kita menghabiskan kurang lebih 150 jam bekerja, sekitar 40% dari seluruh kehidupan kita. Mau diapain tuh? Mau diapain? Excellence is ultimately about competing with yourself. Bicara soal excellence itu saingannya diri sendiri, bukan orang lain. Bukan kompetisi. Excellence itu kompetisinya bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Bisa gak kita neken ego kita buat melayani orang lain? Walaupun gak dibayar, walaupun gak dilihat, walaupun bahkan mungkin orangnya gak bilang terima kasih gitu. Kadang-kadang ya minimal thank you kek. Tapi bisa gak kita tetap ngelakuinnya? Karena kita ingat, I'm doing this for God. Bukan buat manusia. Saya ngelakuin ini buat Tuhan. Buat menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang bos saya mau. Sebagai kawan sekerjanya, I will do what he wants. Saya lakuin apa yang dia mau. Karena it's a privilege for me. Adalah sebuah kehormatan buat saya. Boleh dipanggil sebagai rekan sekerja Allah. Amin.